Welcome to Illuminati Killers Indonesia. Santa Claus merupakan tokoh yang sangat terkenal dalam perayaan Natal. Tokoh ini diambil dari seorang tokoh Kristen bernama Santo Nicholas, yang merupakan seorang uskup Kristen di Myra pada abad ke-4 Masehi di bawah pemerintahan Romawi. Ia dikenal sebagai orang yang murah hati dan suka membantu orang-orang di sekitarnya. Setelah kematiannya pada tanggal 6 Desember tahun 343 Masehi, kisah kebaikannya menyebar ke seluruh dunia Kristen, dan mulai disinggung agar setiap peringatan kematiannya selalu dirayakan oleh komunitas Kristen di Barat maupun di Timur. Perayaan peringatannya dikenal dengan Saint Nicholas Day yang dirayakan pada tanggal 5 atau tanggal 6 Desember oleh komunitas Kristen Barat dan tanggal 19 Desember oleh komunitas Kristen Timur. Pada abad ke-13 Masehi, sejarah ketenaran Santo Nicholas dikenal di Belanda dan dia dikenali sebagai Sinterklaas, sehingga bila saat Natal, maka karakter Santa Claus tidak dapat dipisahkan. Namun, karakter Santa Claus pada masa-masa di awal sangat berbeda dengan gambarannya dibandingkan dengan zaman sekarang dengan berpakaian merah menunggangi rusa terbang dan memberi hadiah. Itu adalah gambaran karakter yang ditambahkan di era-era selanjutnya. Ini berasal dari beberapa faktor. John Pintard yang merupakan pendiri New York Historical Society adalah individu penting dalam mempromosikan karakter Santa Claus yang memberikan hadiah ke dalam kaus kaki. Pada hari Saint Nicholas Day tahun 1810, Alexander Anderson, kerabat John Pintard, telah menggambarkan karakter Santo Nicholas yang menempatkan hadiah ke dalam kaus kaki anak-anak yang tergantung di dinding. Akibat gambaran tersebut, menyebarlah gambaran Santa Claus yang memberikan hadiah ke dalam kaus kaki, dalam bentuk film dan bahkan lukisan. Pada tahun 1822 ada seorang penulis bernama Clement Moore yang menulis buku cerita berjudul The Night Before Christmas dan dalam buku tersebut ia menambahkan beberapa unsur dongeng dari Jerman dan Norwegia. Ini menggambarkan Santa Claus sebagai dewa yang memiliki keunggulan khusus. Buku tersebut menambahkan konsep Santa Claus yang menunggang kereta salju yang ditarik oleh 8 rusa terbang, yang digunakan Santa Claus untuk mengirimkan hadiah yang diselipkan ke dalam kaus kaki anak-anak. Pakaian Santa Claus yang identik dengan warna merah ini disebabkan oleh faktor komersial produk seperti merek permen Sugar Plums di Amerika Serikat pada tahun 1868 yang memperlihatkan Santa Claus mengenakan pakaian berwarna merah. Setelah itu, gambaran Santa Claus yang diidentikan dengan warna merah merupakan hasil promosi besar-besaran dari Coca-Cola pada tahun 1931, sebuah lukisan karya Haddon Sandblom yang menggambarkan Santa Claus mengenakan pakaian merah seperti yang dikenali pada saat ini. Karakter Santa Claus juga dibayangi oleh imajinasi orang-orang di kemudian hari dengan menambahkan rusa terbang dengan kereta salju dan image berpakaian serba merah. Penambahan image terjadi secara bertahap hingga menjadi gambaran penting dalam perayaan Natal. Sekarang terlihat di antara promosinya adalah memakai pakaian seperti Santa Claus, memakai topi Santa Claus, tanduk rusa dan lain-lain. Itu adalah gambaran yang dipakai umat Kristiani untuk merayakan Natal. Meskipun itu bukan salah satu bentuk ajaran dalam agama Kristen, tetapi telah membentuk citra dan identitas khusus bagi umat Kristiani untuk perayaan Natal.
Sungguh merupakan kejanggalan, orang tua menghukum anaknya yang berkata bohong. Tetapi di saat menjelang Natal, mereka membohongi anak-anak dengan cerita Santa Claus yang memberikan hadiah di saat mereka tidur. Bukankah ini suatu keanehan? Ketika anak-anak menginjak dewasa dan mengenal kebenaran, pasti akan beranggapan bahwa Tuhan hanyalah mitos atau dongeng belaka. Dengan cara ini tidak sedikit orang yang merasa tertipu, dan mereka pun mengatakan, ya, saya akan membongkar pula tentang mitos Yesus Kristus. Inikah ajakan Kristen yang mengajarkan mitos dan kebohongan pada anak-anak? Padahal Tuhan sudah mengatakan, janganlah menjadi saksi palsu. Dan ada cara yang menurut manusia betul, tetapi sebenarnya itu adalah ke jalan kematian atau kesesatan. Oleh karena itu, upacara si Santa tua itu juga merupakan setan. Adakah hubungan antara Sinterklas dengan setan itu? Di dalam Bible telah dijelaskan sebagai berikut. Dari bukti-bukti nyata yang telah kita ungkap tadi, dapatlah diambil kesimpulan bahwa perayaan Natal atau Christmas itu bukanlah ajaran Kristen yang sebenarnya.